Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felita Amalia Kusumaning Tias dari kelas TBIN 4C dengan NIM 12210193083. Di sini saya ingin menjelaskan tentang puisi rakyat. Dengan materi pembelajaran, pengertian puisi rakyat, jenis puisi rakyat, tujuan puisi rakyat, persamaan pantun syair gurindam, dan perbedaan pantun syair gurindam. Materi yang pertama yaitu pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat sendiri adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Umumnya, puisi rakyat terdiri dari beberapa deret kalimat, ada yang berdasarkan matra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Jenis puisi rakyat dibagi menjadi tiga, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama, pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat Indonesia. Pantun memiliki ciri-ciri, tiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, rima akhir tiap baris adalah AB-AB, baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi. Contoh pantun: air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur biji serius sekampung. Yang kedua ada gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam sendiri diambil dari bahasa India, yaitu kirandam, artinya mula-mula atau perumpamaan. Gurindam digunakan sebagai syarat nilai agama dan moral, sehingga dulu sangat penting dan dijadikan sebagai warisan budaya kehidupan. Tetapi, setelah berkembang mulai digantikan dengan jenis gurindam atau puisi lama Melayu yang penting sebagai warisan budaya. Ciri-ciri gurindam antara lain terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Tiap baris memiliki 10-12 suku kata. Tiap baris memiliki rima 1 atau bersajak AA, BB, CC, DD. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris 1 berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Dan yang terakhir, isi gurindam berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata mutiara. Contohnya sebagai berikut: jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Yang ketiga ada syair. Syair berasal dari persiangan dibawa bersamaan dengan masuknya Islam. Syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syi'ru, yang artinya perasaan yang menyadari. Kemudian berkembang menjadi syi'ru, yang artinya puisi dalam pengetahuan umum. Tetapi setelah mengalami perubahan, syair menjadi puisi lama khas Melayu dan tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair Arab. Syair memiliki ciri-ciri, tiap bait terdiri dari 4 baris, tiap bait terdiri dari 8-14 suku kata, bersajak AA, semua baris adalah isi, bahasanya berupa kiasan. Contoh daripada syair adalah sebagai berikut: dengarkanlah wahai anak-anakku, rajinlah belajar hingga sepanjang masa, ilmu tidak akan pernah habis dieja, sebagai bekal untuk sepanjang masa. Dengan ilmu engkau terjaga dari suramnya waktu dan juga masa, cemerlang akan senantiasa tiba, menerangi dirimu di masa dewasa. Puisi rakyat mempunyai tujuan untuk menyampaikan suatu pesan atau pemberitahuan yang diungkapkan oleh penulis atau pembuat kepada pembaca atau pendengar. Persamaan pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama adalah pantun, gurindam, dan syair merupakan puisi lama. Yang kedua, tujuannya untuk menyampaikan pengajaran atau nasihat. Perbedaan pantun, gurindam, dan syair. Pantun menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, ajaran budi pekerti, dan moral untuk kepentingan sosial dan hiburan. Bait terdiri dari 4 baris.
Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Bersajak ABAB terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pilihan katanya padat, singkat, dan jelas. Yang selanjutnya ada gurindam. Gurindam menyampaikan nasihat atau kata-kata mutiara. Bait terdiri dari 2 baris. Baris pertama sebab atau persoalan, baris kedua akibat atau penyelesaian. Isi terletak di larik kedua. Bersajak AA terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Sedangkan syair untuk menyampaikan cerita dan pengajaran serta digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang berunsur keagamaan. Bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. 4 baris merupakan satu kesatuan ide, tidak ada sampiran maupun isi seperti pantun. Syair perlu dilakukan untuk membentuk nyanyian. Bersajak AAAA terdiri dari 8 sampai 12 suku kata.